Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Semoga keselamatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mengeksplorasi topik yang sangat menarik dalam pembicaraan sejarah. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan tentang pembentukan pemerintahan Indonesia. Di dalam pembentukan pemerintahan Indonesia ini, terdapat dua subbab. Yang pertama adalah pembentukan pemerintahan Indonesia di bab subbab pertama, dan subbab kedua itu adalah pembentukan aparat keamanan dan pemerintahan. Oke, kita lanjut. Di dalam pembentukan pemerintahan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI itu mengadakan sidang untuk pertama kalinya dengan mengeluarkan keputusan di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengesahan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Yang keduanya itu adalah pembentukan lembaga-lembaga negara. Di dalam mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang 1945, yang pertama adalah undang-undang itu merupakan sebuah hukum dasar tertulis. Undang-undang dirancang oleh BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dalam sebuah panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Rancangan undang-undang ini kemudian dibawa ke dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk dibahas. Sebelumnya, PPKI juga mengesahkan rancangan undang-undang. Soekarno dan Hatta menugaskan beberapa tokoh. Di antaranya yang pertama adalah Ki Bagus Hadikusumo, yang kedua itu adalah Kiai Haji Wahid Hashim, yang ketiga adalah Mr. Kasman, dan yang terakhir adalah Mr. Tengku Muhammad Hasan, yang di sini membahas tentang rancangan pembentukan UUD dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Yang nantinya Piagam Jakarta ini menimbulkan keberatan dari berbagai pihak, terutama pada sila pertamanya yang dimana dianggap membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sendiri. Dan selanjutnya, poin yang keenam adalah atas usul Dr. Andes Muhammad Hatta, rancangan undang-undang ini mengalami perubahan seperti penghapusan kalimat yang berkaitan dengan syariat Islam, yang dimana bunyinya dalam undang-undang ada kalimat yang semulanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan kewajiban syariat-syariat Islam bagi pemeluk-meluknya diubah menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Itu seperti itu. Dan kedua, yang selanjutnya, setelah dimusyawarahkan, rancangan undang-undang ini disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia dan dikenal sebagai UUD 1945. Yang dimana UUD 1945 ini telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang dimana terdapat atau terdiri dari pembukaan batang tubuh UUD dengan 16 bab, 37 pasal, yang dimana 37 ini terdapat 4 pasal aturan peralihan dan aturan tambahan itu sendiri. Oke, selanjutnya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang pertama, pemilihan presiden dan wakil presiden pertama kali dilakukan oleh PPKI sesuai dengan pasal 3 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Otto Iskandar Dinata mengusulkan pemilihan presiden dan wakil presiden ini dilakukan secara aklamasi dalam sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan usulan tersebut disetujui oleh Insinyur Soekarno yang dipilih sebagai presiden, sedangkan Dr. Andes Muhammad Hatta menjadi wakil presiden oleh PPKI. Dan pengangkatan presiden dan wakil presiden RI diiringi oleh nyanyian lagu Indonesia Raya dan oleh seluruh peserta sidang secara spontan menandai bahwasannya ini adalah tanda momen bersejarah
dalam sejarah Indonesia itu sendiri. Setelah kita membahas tentang penetapan dan pengesahan undang-undang serta pemilihan wakil dan wakil presiden RI, maka selanjutnya pada bab ini kita membahas tentang pembentukan lembaga-lembaga negara. Pada tanggal 19 Agustus 1945, di dalam sidang PPKI, Presiden Soekarno itu menunjuk Mr. Ahmad Sutarjo, dan Mr. Kasman untuk membentuk panitia kecil. Rapat kecil ini dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata untuk mengambil keputusan. Yang pertama itu adalah pembagian wilayah provinsi, yang kedua adalah pembentukan Komite Nasional Daerah, yang ketiga adalah pembentukan parlemen dan penunjukan para menteri. Dan di mana pada saat itu provinsi yang ada di Indonesia atau yang ada di Republik Indonesia ini dibagi menjadi 8 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Yang pertama itu ada di Sumatera, dipimpin oleh Tengku Muhammad Hasan. Yang kedua adalah Jawa Barat, ada Sutarjo. Ketiga Jawa Tengah itu adalah Rajen Panji Suroso. Yang ketiga adalah Suryo. Yang keempat adalah Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, itu dipimpin oleh Mr. I Gede Ketut Puja. Maluku dipimpin oleh Mr. Jelatu Hari. Sulawesi itu adalah dipimpin oleh Dr. Ratulangi. Di Kalimantan dipimpin oleh Insinyur Pangeran Muhammad Nur itu sendiri. Dan selanjutnya setelah pembagian wilayah kelompok wilayah provinsi, maka diadakannya pembentukan Komite Nasional Daerah. Yang dimana yang pertama itu adalah pada tanggal 19 Agustus 1945, pertemuan pembentukan KNIP. Yang dimana pada malam hari, pada tanggal 19 Agustus 45, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta serta ada Mr. Sartono, ada Otto Iskandar, Sumiryo, Dr. Buntaran, dan yang lain-lainnya itu berkumpul di Jalan Gambir Selatan. Untuk apa? Untuk membahas pemilihan anggota KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, yang dimana bertugas membantu Presiden sebelum MPR dan DPR itu dibentuk. Pertemuan tersebut menyepakati keanggotaan KNIP itu berjumlah 60 orang. Dan rapat pertama kali KNIP itu direncanakan pada tanggal 29 Agustus 1945 yang bertempat di Gedung Komedi atau Gedung Kesenian di Pasar Baru, Jakarta. Yang selanjutnya adalah rapat PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, yang dimana rapat ini membahas 3 masalah utama di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI Muhammad Hatta. Dan keputusannya rapat PPKI itu yang pertama adalah pembentukan KNI, Komite Nasional Indonesia, sebagai pengganti DPR sebelum adanya pemilihan umum. Yang selanjutnya ada BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang berperan menjaga keamanan umum daerah. Selanjutnya pembentukan dan kepemimpinan KNIP yang dimana dibentuk secara resmi pada tanggal 25 Agustus 1945 dengan 135 anggota dan dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan Kasman sebagai ketua dan Suswiryo itu sebagai sekretaris. Selanjutnya maklumat Presiden nomor 10 16 Oktober 1945, yang dimana maklumat ini memberikan kekuasaan legislatif kepada KNIP sebelum MPR tersebut. Yang tadi singkatan daripada KNIP itu adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Selanjutnya adalah pembentukan BPKNIP dengan 15 orang untuk menjalankan tugas sehari-hari KNIP itu sendiri. Terakhir, Presiden maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 dan kedudukannya Komite Nasional, di mana maklumat ini dikeluarkan untuk memperkuat Komite Nasional. Selanjutnya adalah Komite Nasional ini diberi kedudukan sebagai badan legislatif untuk menjalankan kekuasaan legislatif dengan serta
persetujuan Presiden sesuai dengan pasal 5 ayat 1 UUD 1945. Setelah pembentukan Komite Nasional Daerah, maka selanjutnya itu adalah pembentukan departemen dan penunjukan para menteri. Presiden Soekarno itu melantik 12 menteri dan 4 menteri dalam negeri serta 4 pejabat tinggi negara. Bisa dilihat sendiri teman-teman sekalian, ada departemen dalam negeri, luar negeri, kehakiman, keuangan, kemakmuran, pengajaran, penerangan, sosial, pertahanan, kesehatan, perhubungan, pekerjaan umum. Menteri negara ada 4. Seperti itu teman-teman sekalian. Selanjutnya, tadi setelah membentuk KNI, Komite Nasional Indonesia, maka pembentukan BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang dimana badan ini bertugas atau badan yang dibentuk untuk melakukan tugas pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan negara. Selanjutnya itu adalah adanya pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang dimana Tentara Keamanan Rakyat ini adalah sebuah nama angkatan perang pertama yang dibentuk oleh pemerintahan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. TKR ini dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pembentukan keamanan rakyat lagi selanjutnya itu adalah Kepolisian Negara, yang dimana tugas dan wewenang Kepolisian Negara ini adalah sebagai penegak hukum nasional yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya ada TRI, Tentara Republik Indonesia Udara dan Laut. Pada tahun 1962, TNI digabungkan dengan Kepolisian RI atau Polri menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Pada tanggal 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi kembali pisah dengan sebutan ABRI, dikembalikan lagi menjadi TNI. TNI menjadi 3 mantan. Yang pertama ada TNI AD, TNI AU, dan TNI Angkatan Laut. Dan pembentukan lembaga pemerintahan sipil. Lembaga pemerintahan sipil ini adalah sebagai gaya pengambilan keputusan yang diambil dengan gaya sipil. Sebelum sebuah keputusan menjadi perintah, keputusan itu dibicarakan terlebih dahulu, dirembukkan lebih bahasa kitanya, dan kalau perlu diputuskan lewat pemutusan suara atau referendum. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan terkait pembentukan pemerintahan Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.